Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irina Syazalia dengan NIM ujung 31. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya di tugas kedua tentang supply chain management. Di soal yang pertama, disebutkan bahwa bagaimana sebuah perusahaan mencapai kesesuaian strategis di antara strategi supply chain dan strategi kompetitif. Nah, di sini kita akan menjabarkan terlebih dahulu pengertian dari strategi supply chain dengan strategi kompetitif. Nah, strategi supply chain ini adalah rencana jangka panjang yang mengatur aliran bahan, informasi, dan produk dari pemasok hingga sampai ke tangan customer. Nah, tujuannya apa? Itu tujuannya adalah menyelaraskan aktivitas rantai pasok agar lebih efisien dan mendukung keunggulan perusahaan tersebut. Sementara strategi kompetitif itu adalah sekumpulan kebutuhan, kumpulan data kebutuhan pelanggan yang berusaha dipenuhi oleh pihak perusahaan melalui produk atau layanan dari perusahaan tersebut. Nah, kalau misalnya kita membangun suatu perusahaan, kita memerlukan strategi kompetitif terlebih dahulu. Apakah yang ingin diperkuat dari perusahaan ini? Apakah harganya yang lebih murah atau perusahaan tersebut menekankan pada kecepatan layanan? Nah, kedua hal ini merupakan dua hal yang berbeda. Nah, kedua hal yang pertama itu kan tadi harganya yang murah, yang kedua adalah kecepatan layanan. Nah, disinilah peran strategi supply chain. Nah, antara strategi kompetitif dan strategi supply chain ini harus berkesinambungan satu sama lain. Nah, misalkan kalau strategi kompetitif perusahaan tersebut menekankan harga murah, maka strategi supply chain perusahaan tersebut harus menekankan dari segi efisiensi biaya. Kalau misalkan perusahaan tersebut menekankan pada kecepatan layanan, maka supply chain-nya harus bersifat responsif. Bagaimana caranya agar responsif? Yaitu dengan cara suatu warehouse tersebut harus dekat dengan pelanggan. Jadi kalau misalkan ada pelanggan yang memesan produk dari perusahaan tersebut, maka pengantaran produk tersebut sampai ke tangan customer itu terbilang lebih cepat. Yang berikutnya yaitu analisis strategi kompetitif dari Shopee. Nah, Shopee itu berusaha memenuhi kebutuhan pengguna melalui beberapa strategi utama. Nah, yang pertama itu adalah promo intensif. Misalnya itu adalah bantuan ongkos kirim. Untuk ongkos kirim ini bisa gratis ataupun potongan harga untuk setengah harga untuk biaya ongkirnya. Nah, yang kedua itu voucher diskon. Nah, di Shopee itu tersedia tampilan untuk voucher saya. Strategi ini sangat efektif untuk menarik pelanggan baru ataupun menjaga loyalitas pelanggan lama supaya menarik pelanggan lama untuk berbelanja lagi di Shopee secara efektif. Kedua itu adalah kemudahan pembayaran lokal. Nah, Shopee itu menyediakan banyak metode pembayaran termasuk transfer bank yang berbagai bank bisa. Terus termasuk COD atau bayar di tempat. Nah, hal ini itu karena sebagian masyarakat termasuk saya itu masih nyaman dengan sistem tersebut sehingga semua segmen pengguna itu bisa terjangkau. Lanjut untuk poin ketiga itu adalah kecepatan pengiriman. Nah, Shopee itu membangun Shopee Express dan bekerja sama dengan berbagai ekspedisi yang contohnya itu adalah JNT, JNE dan sebagainya itu agar pengiriman lebih cepat dan terjangkau untuk daerah-daerah di seluruh Indonesia. Uh, untuk pengiriman yang lebih cepat itu bisa tergantung dari warehouse-nya itu sendiri. Jika warehouse itu dekat dengan rumah pelanggan, maka pengiriman itu akan semakin cepat. Lanjut untuk poin keempat itu adalah interaksi dengan pelanggan. Nah, dari strategi-strategi yang sudah saya jabarkan itu kita dapat mengklasifikasikan kebutuhan utama pelanggan yang terpenuhi itu antara lain yang pertama itu harganya yang lebih terjangkau. Betul kan karena ada bantuan gratis ongkir ataupun potongan ongkir dan adanya voucher serta cashback. Terus kemudahan bertransaksi karena adanya dua proses pembayaran lewat e-wallet ataupun COD. Di Shopee Live dan Shopee Game ini itu terdapat koin yang bisa kita ambil sebagai customer untuk mendapatkan potongan harga dari produk yang ingin kita beli. Misalkan di Shopee Live kita mendapatkan koin sebesar 5.000. Nah, maka potongannya itu bisa 5.000 juga. Nah, sama seperti Shopee Games juga berlaku seperti itu. Nah, untuk koin tetapi tidak bisa ditukarkan secara tunai. Koin itu berlaku hanya untuk di Shopee-nya saja untuk potongan harga dari produk yang kita akan beli. Selanjutnya itu ada kecepatan dan kepastian pengiriman. Untuk kecepatan itu pastikan gudang atau warehouse-nya itu dekat dengan pelanggan karena jika seperti itu maka semakin cepat pengirimannya. Nah, kepastian pengiriman kita sebagai pengguna bisa
melihat, paket kita ini sudah dikirimkah, paket kita sudah sampai di mana, letaknya di daerah mana, eee eee, terhentinya paket kita. Nah, di dalam itu pun kita bisa juga mengajukan, dengan adanya rasa aman terhadap suatu garansi. Nah, misalkan, paket kita tidak sesuai dengan di etalase Shopee-nya, tidak sesuai nih sampainya, maka itu bisa dikembalikan dengan catatan, syarat dan ketentuan berlaku, serta pengalaman belanja yang interaktif dan menarik. Nah, menarik di sini itu karena itu tadi, koin, salah satunya koin yang bisa diubah menjadi potongan harga. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu di sini saya akan menjelaskan bagaimana Shopee membangun supply chain yang responsif dalam menghadapi ketidakpastian permintaan dan distribusi. Nah, pertama itu Shopee harus mampu menangani lonjakan pesanan saat terjadinya event besar seperti tanggal kembar 99, 77 dan lain sebagainya. Nah, pada momen tersebut jumlah pesanan itu pasti akan meningkat drastis daripada tanggal-tanggal yang sebelumnya atau tanggal-tanggal yang tidak kembar. Nah, namun sistem Shopee harus tetap mampu memproses order dalam jumlah yang besar dengan waktu yang cepat agar responsif ini dapat dapat terjadi di Shopee. Nah, yang kedua itu Shopee harus menempatkan stok produk-produk di warehouse atau gudang itu yang dekat dengan pelanggan. Dengan begitu, barang itu tidak perlu menempuh jarak yang terlalu jauh sehingga pengiriman itu bisa dilakukan lebih cepat dan lebih efisien untuk sampai ke tangan pelanggan. Nah, yang ketiga itu, berkaitan dengan poin yang kedua, Shopee itu harus memperkuat layanan logistik melalui Shopee Express ataupun ekspedisi lain seperti, JNT, JNE, dan sebagainya, untuk memberikan kendali penuh atas proses distribusi. Sehingga pengirimannya itu lebih cepat, terjadwal. Poin yang keempat itu pelanggan diberikan akses pelacakan real time, eee di mana pelanggan itu bisa memantau, "Oh, paket saya ini apakah sudah dikemas, apakah sudah diantar?" Seperti itu. Poin yang selanjutnya itu melalui fitur flash sale dan pre-order management. Nah, sistem akan otomatis menutup atau menunda pemesanan ketika stok dalam toko di Shopee itu, stoknya sudah habis. Nah, yang selanjutnya itu Shopee memberikan notifikasi cepat nih pada setiap tahapan proses, baik ketika pesanan itu diproses, sedang dikirim, ataupun ada promo. Nah, itu penting banget, itu ada promo, itu untuk mengingatkan pelanggan, "Oh, ternyata ada promo nih di produk ini." Lanjut pada slide selanjutnya, yaitu bagaimana Shopee menjaga efisiensi dalam supply chain-nya. Nah, pertama itu Shopee memberikan bantuan ongkir, entah itu bantuan potongan ongkir ataupun gratis ongkir, dan promo logistik melalui kerjasama dengan berbagai ekspedisi. Nah, dengan sistem ini biaya pengiriman itu bisa ditekan baik dari perusahaan maupun dari pelanggan. Nah, yang kedua itu ada Shopee Express dan gudang yang saling terintegrasi. Nah, integrasi ini membantu mengurangi biaya penyimpanan barang sekaligus memperlancar distribusi untuk sampai ke tangan customer ini. Yang ketiga itu Shopee menggunakan algoritma penempatan stok sesuai dengan permintaan di masing-masing daerah. Strategi ini dapat mengurangi risiko kelebihan stok atau overstock sehingga barang yang ada di gudang itu tidak menumpuk sia-sia. Selanjutnya itu ShopeePay dan ShopeeLater berperan dalam efisiensi ini dikarenakan biaya transaksi itu bisa lebih rendah. Shopee tidak hanya cepat dalam mendistribusikan barang, tetapi mampu menjaga kepuasan pelanggan meskipun menghadapi permintaan yang melonjak. Kita lanjut ke slide selanjutnya, bahas strategi efisiensi supply chain Toyota itu melalui konsep just in time atau JIT dan transportasi tepat waktu. Nah, Toyota di sini menggunakan sistem JIT dan Kanban, di mana pemasok hanya mengirimkan komponen sesuai jumlah dan waktu yang dibutuhkan di lini perakitan. Nah, untuk mendukung hal tersebut, Toyota menggunakan metode micro-run, yaitu satu truk mengambil komponen dari berbagai pemasok dengan rute yang terjadwal, lalu mengkonsolidasikannya sebelum masuk ke pabrik. Nah, untuk distribusi bahan produk jadi ini, Toyota menggunakan FTL ke dealer, sedangkan untuk komponen kecil itu menggabungkan dengan metode LTL atau mikron yang lebih hemat. Hasilnya itu, persediaan bahan baku dan barang itu dalam proses yang lebih rendah. Arus produksinya itu lebih lancar, serta biaya penyimpanannya itu bisa ditekan. Lanjut ke postponement atau penundaan diferensiasi akhir. Nah, Toyota ini merancang kendaraan dengan desain yang modular, sehingga konfigurasi akhir produk bisa ditunda sesuai dengan permintaan dari pelanggannya. Transportasi di bagian postponement ini berperan penting, yaitu dengan mengirimkan kendaraan dengan kondisi yang standar ke pusat finishing terdekat, kemudian menambahkan penyesuaian sesuai dengan permintaan pelanggan.
Slide selanjutnya ini menunjukkan hasil efisiensi yang dicapai oleh Toyota. Nah, yang pertama itu resiko overstock berkurang karena spesifikasi akhir baru ditentukan ketika ada pesanan dari customer atau permintaan dari customer itu mau bagaimana gitu. Nah, yang kedua itu biaya logistiknya menurun berkat rute transportasi yang terjadwal, konsidalitas muatan dan pemanfaatan kapasitas truk yang optimal. Nah, poin yang ketiga itu layanan ke pasar tetap cepat karena finishing produk dilakukan oleh pusat yang dekat dengan pelanggan. Dengan demikian, waktu pemesanan hingga produk siap dikirim itu lebih singkat. Dari berbagai pembahasan dapat disimpulkan bahwa supply chain yang efektif itu harus selaras dengan strategi kompetitif perusahaan. Baik, sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.